Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para hadirin hadirat saya mulia kisah Allah subhanahu wa ta'ala, niat nolong ke keagamaan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. In tansurullah yansurkum. Mun bakna kapirah nolong dekat Allah, maka bakna bakal etolong masa Allah. Digerakkan nah kita kalau ben pancenengan bisa hadir dekat majlis yang penuh barokah kak dito, merupakan tante salah situng tante cek kalau ben pancenengan insyaallah termasuk min ahlil jannah, termasuk dari penduduk swarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena termasuk wasail, termasuk sarana kangkui kalau ben pancenengan ngaule dekah karidaan Allah subhanahu wa ta'ala engki panekah kalaben alebati tariqah seanya mah tariqat taklim wa ta'allum. Tariqah ngajar ben tariqah ngaji. Jadi tariqah jalan kaangkui mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kan itu banyak. Di antara napa-napa, di antara nabedah orang kaditoh netepi tariqah kalau ben amalan maus la ilaha illallah tiap hari 1000 misalnya. Bada orang kat dito kangkui semak dekat Allah subhanahu wa ta'ala netepi amalan mau tasbih subhanallah dengan adat muayyan kalaban bitongan yang tertentu, kalaban solawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban cukan kalaban pun apa bitongan tertentu paling sakonina kadito 313. Tapi orang kadito dikatakan minal mukthirina bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalian itu dikatakan sebagai orang yang memperbanyak maca solawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sakonikna saare samalam kadito 313. Baru dikatakan sebagai orang yang banyak membaca solawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada cukan kadito orang kan kui masemak dekat Allah keng ridana Allah netapi amalan khidmatul ulama was solihin. Ponapa ngabdi alatini dekat para ulama ben orang-orang soleh. Kalau kau cuma ponapa ngabdi dekat para ulama, apa yang dibutuhkan para ulama dia siap. Ben kak dito masalah ngabdi kak dito. Para hadirin hadirat saya mulia kisah Allah subhanahu wa ta'ala, ngabdi kadito termasuk manhaj metode tarbiyah para ulama lamba. Ngabdi dekat para ulama, dekat orang-orang soleh kadito merupakan tariqah, merupakan manhaj metode tarbiyah adidik kaula ben pancenengan sateja akatia yang dilakukan oleh Abuya Said Muhammad bin Ali Maliki rahimahullahu ta'ala. Kalau ingat lamba ketika sekitar tahun 2000-an kan toh sekitar tahun 2000 tong 2002 ketika foton kaula selama 5 tahun menanti panggilan dari Abuya Said Muhammad bin Ali Maliki untuk bisa belajar berkhidmah, bukan belajar berkhidmah kepada beliau. Maka ketika foton kaula kan toh pas depak dekat bektona pertama kali yang ditanyakan oleh Abuya dekat guru petun kaula Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, apa yang ditanyakan, apakah fadlan itu memang betul-betul mau khidmah kepada saya. Ngabdi ya dekat sengkok bedi ngaji ya kan itu, ngaji kan itu nomor 10. Kenapa saya katakan demikian? Karena khidmatul ulama termasuk salah situng tariqah tarekat kangkui kalau ben panjenengan
bisa penapa semak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekena muka-muka para jamaah, para pancingan saja khususnya dekat para panitia kak dito. Muka-muka beliau termasuk golongan penkhidmal ulama, golongan sealatini dekat para ulama kaangkui menyebarkan dekat dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala. Ketika peten kaula kak dinto didatangi oleh beliau, kemudian kita bermusyawarah, maka akhirnya peten kaula menetapkan pengajian, setiap pengajian bagian kaula malam pengajian jalsatul istin kak dinto peten kaula bakal bahas masalah fikih saos. Karena mungkin malam-malam saya salian dengan pelan kaula kak dinto ampun luas masalah tasawuf, masalah hadis, masalah fadilah kan itu ampun cukup. Cuma peten kaula memandang sangat perlu kalau ben panjenengan kan itu apa? Kan itu oning dekkah fikih. Karena apa? Karena akatia kalau ben panjenengan kau ningi ce af'alul insan, aktivitas yang kita lakukan mulai joko tedung sampai tedung pole kak dinto wajib harus terikat kalaban hukum-hukum syariat. Mulai tedung joko tedung sampai tedung pole. Jangan sampai kalau ben panjenengan ketika melaksanakan suatu aktivitas tanpa tahu dekat hukum mah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kaum muslimin kan itu ampun sepakat bahwasanya tak kenging kaangku sitong orang untuk melakukan sesuatu apapun bentuknya sampai dia itu tahu dekan hukum mah. Jadi kalau ben panjenengan odi etunya kadinto harus selalu terikat kalaban hukum-hukum syariat. Ben dalam Islam kadinto bukan hanya perkara yang besar diatur masalah ibadah punten, masalah keni beda aturan nah. Contoh misalnya kalau ben panjenengan ketika asaren kadinto beda aturannya. Tak sarumbenan punten. Kalau belum panjenengan asaren yang terbaik ekipaneka asaren carana asaren akati yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekipaneka ngadep dekat kiblat tedung mereng dekat lampung sekanan. Bahkan ketika kalau belum panjenengan akan melakukan perkara suatu yang kotor itu ada aturannya juga. Masuk dekat jeding kan itu beraturannya juga tidak sembarangan. Ketika kalau belum panjenengan kan itu masuk dekat jeding maka adab akhlak ke tata kramana maka ada soko sekacir beda aturanna. Bahkan tata cara kalau belum panjenengan nekani hajat kata diatur dalam Islam. Makanya kira af'alul insan aktivitas manusia kan itu beda telok dan semuanya tiga kan itu diatur kalaban syariat. Pertama ikipaneka tata'allaku bil khaliq, aktivitas yang berhubungan dengan Allah zat yang maha pencipta, yang di dalamnya kan itu dibahas masalah akidah, masalah ibadah dekat Allah kan itu beda aturan nah. Sikap yang dua engke paneka af'alul insan tata'allaku bi ghairi, aktivitas manusia yang ada hubungannya dengan orang lain sesama manusia. Kadito juga diatur dalam syariat. Bagaimana kalau ben panjenengan muamalah kalau ben orang lain jual beli engke atekeng kemudian menyewa kadito beda aturan dalam agama Islam.
Bahkan ketika penapa kalau benar panjenengan melakukan kejahatan, agenggu dekat orang lain, mate dekat orang lain, ngalak dekat hartana orang lain, kan itu beda jarima, beda sanksi yang diatur oleh syariat. Bahkan sekapeng telok kadito ang kipaneka af'alul insan tata'allaqu binafsi. Aktivitas manusia yang ada hubungannya kalaban dirinya sendiri. Akatipun apa carana? Akatipun apa contohnya iki paneka akhlak. Akatipun apa akhlak kalau belum panjenengan kadito diatur dalam Islam. Ketiga-tiganya kadito tak kenging kalau belum panjenengan abai kebai tibi. Semuanya harus ada sumbernya. Iki paneka harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tak kenging abai kabitibi. Ibadah dekat Allah tak kenging abai kabitibi. Kau tu benda tersara. Baik dalilnya itu adalah dalil yang sifatnya umum atau khusus. Misalnya beda orang terro masama ada ke Allah. Akabi pun apa? Akabi ibadah ngatep dekat arah timur juk tojuk nengkong. Nika beda makin. Nyamana ibadah Semar. Kan itu beda daerah Pujon. Daerah Pujon kan itu termasuk daerah Kejawen. Beda musola ibadah mereka. Pas iatasana beda kubana bener akate kubah masjid biasana. Kubana kan itu mana patung Semar ngatep dekat timur. Nika ibadah mereka. Tekak mereka mengatakan kaula kalaban ibadah kadito masemak dekat Allah, maka kadito termasuk minal mubtadi, termasuk min ahlil bid'ah, termasuk perkara yang sesat karena kelak tidak sesuai dengan hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat si muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh berbicara kalau pun apa fadilana kalau pun panjenengan nyopre ilmu kadito. Nyopre ilmu kadinto fadilana sangat besar yang Allah siapkan dekat kaula ben panceng sateja. Bahkan ponapa saking rajana fadilah nyopre ilmu kadito Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rela teh kentian sareng kancana kangku ngaji dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi